Ketegangan antara Thailand dan Kamboja kembali mencuat ke permukaan dalam beberapa minggu terakhir, memunculkan kekhawatiran regional akan kemungkinan konfrontasi bersenjata antara dua negara bertetangga ini. Ketegangan yang dipicu oleh bentrokan perbatasan dan perselisihan geopolitik lama yang memunculkan pertanyaan, mungkinkah konflik ini berkembang menjadi perang terbuka? Pada tanggal 27 Mei 2025, terjadi bentrokan bersenjata singkat namun mematikan di wilayah perbatasan dekat Chongbuk, salah satu daerah rawan sengketa di antara kedua negara. Insiden tersebut menyebabkan seorang tentara Kamboja tewas dan dua lainnya terluka. Thailand menyatakan bahwa pasukan Kamboja telah melintasi garis demarkasi dan memasuki wilayah Thailand, sementara Kamboja menuding pasukan Thailand melakukan pelanggaran wilayah terlebih dahulu. Meski pertempuran hanya berlangsung selama sekitar 10 menit sebelum dihentikan oleh komandan lapangan, insiden ini memicu gelombang kecaman dan peningkatan kewaspadaan di kedua pihak. Pemerintah Kamboja segera mengerahkan tambahan pasukan ke zona sengketa, dan memperingatkan akan adanya konsekuensi serius jika pelanggaran kembali terjadi. Sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan eskalasi, pemerintah Thailand dilaporkan tengah mempersiapkan 46 unit jet tempur jenis F-5 Tiger. Pesawat generasi lama yang telah ditingkatkan kemampuannya melalui program modernisasi. Jet-jet ini ditempatkan dalam kondisi siaga di beberapa pangkalan udara strategis di wilayah timur laut Thailand, termasuk dekat Provinsi Surin dan Ubon Ratchathani. Meskipun F-5 Tiger bukan pesawat tempur generasi terbaru, peningkatan avionik dan sistem persenjataan yang dilakukan beberapa tahun terakhir membuatnya tetap relevan dalam misi pertahanan udara dan serangan terbatas. Langkah ini dipandang sebagai sinyal bahwa Thailand tidak akan tinggal diam jika situasi memburuk. Kamboja sendiri belum menunjukkan respons militer berskala besar, tetapi mengklaim siap mempertahankan kedaulatan wilayahnya dengan segala cara. Pasukan infanteri tambahan telah dikirim ke perbatasan dan unit artileri disiagakan di beberapa titik sensitif. Ketegangan ini bukanlah hal baru. Sengketa wilayah yang berakar dari perebutan kawasan sekitar kuil Previher telah menjadi duri dalam hubungan bilateral sejak lama. Meskipun Mahkamah Internasional pada tahun 2013 menegaskan bahwa kuil tersebut berada di wilayah Kamboja, interpretasi garis batas di sekitar area kuil masih menimbulkan perbedaan pandangan antara kedua negara. Selain itu, isu pembangunan tembok perbatasan oleh Thailand juga memperkeruh suasana. Thailand berencana membangun pagar perbatasan sepanjang 55 km di daerah rawan penyelundupan dan imigrasi ilegal. Rencana ini belum dikomunikasikan secara resmi kepada pemerintah Kamboja, dan dikhawatirkan dapat dianggap sebagai bentuk unilateralisme yang memicu ketegangan baru. Pernyataan dari para pejabat tinggi kedua negara turut memperkeruh keadaan. Perdana Menteri Kamboja Hun Manet menuding adanya narasi nasionalis ekstrim dari sejumlah tokoh politik Thailand yang dapat memperkeruh perdamaian dan mengganggu proses negosiasi diplomatik. Di sisi lain, beberapa politisi di Thailand menyerukan pendekatan yang lebih tegas terhadap klaim teritorial Kamboja dan mempertanyakan ketegasan pemerintah dalam menjaga perbatasan. Media sosial di kedua negara juga dipenuhi komentar panas dari warganet, menambah suasana emosional yang berpotensi merusak proses perdamaian. Meski situasi di lapangan memanas, kedua pihak telah mengambil langkah-langkah diplomatik untuk meredakan ketegangan. Kepala Staf Militer Thailand dan Kamboja bertemu dalam forum darurat di Bangkok, dan menyepakati pembentukan komite bersama perbatasan untuk menginvestigasi insiden dan menyusun protokol pencegahan bentrokan di masa depan. ASEAN juga mulai menunjukkan keprihatinan terhadap perkembangan situasi, dan menawarkan mediasi jika dibutuhkan. Indonesia dan Vietnam menyerukan kepada kedua negara untuk menahan diri dan menekankan pentingnya solusi damai demi stabilitas kawasan. Hingga saat ini, kemungkinan terjadinya perang terbuka antara Thailand dan Kamboja masih tergolong kecil, meskipun risiko eskalasi lokal tetap nyata. Banyak pengamat menilai bahwa kedua negara, meskipun berselisih, menyadari konsekuensi besar dari konflik militer, baik secara ekonomi, sosial, maupun geopolitik. Namun, adanya pengerahan militer, peningkatan kesiapan udara Thailand, dan pernyataan keras dari pejabat sipil maupun militer, menciptakan iklim ketegangan tinggi yang bisa sewaktu-waktu berubah menjadi bentrokan skala lebih besar jika tidak segera diredakan. Thailand dan Kamboja kini berdiri di titik kritis antara diplomasi dan konflik. Upaya deeskalasi dan dialog harus terus dijalankan secara aktif. Setiap langkah provokatif, baik dari segi militer maupun retorika politik, bisa menjadi pemantik bagi konflik regional yang lebih luas.
Meskipun perang belum di ambang pintu, situasi saat ini menuntut kehati-hatian dan kepemimpinan yang bijaksana di kedua pihak. Di balik barak-barak yang mulai bergemuruh dan landasan udara yang kini dipenuhi bayangan jet-jet tempur, dunia kembali menyaksikan dua bangsa tua berdiri saling menatap, dengan senyum yang telah lama hilang, dan tangan yang tak tahu apakah harus mengepal atau menggapai. Thailand dan Kamboja, dua negeri yang terikat sejarah ribuan tahun, tak asing pada luka maupun pelukan. Dari reruntuhan kuil Previher yang megah, hingga sawah-sawah yang pernah menjadi saksi bisu penjajahan dan pembebasan, keduanya telah menulis kisah panjang. Kisah yang kadang bersanding, kadang bertabrakan, dan kadang sama-sama berdarah. Kini, ketegangan bukan lagi sekadar headline berita, melainkan gemeresah yang terasa di pasar-pasar tradisional, di ruang kelas anak-anak sekolah, di hati ibu-ibu yang menatap layar televisi serta smartphone tanpa suara. Dan di antara diplomasi yang berjalan pelan dan artileri yang dipanaskan dengan cepat, terselip satu pertanyaan yang menggantung di udara: apakah manusia tak pernah benar-benar belajar dari perangnya sendiri? Jet-jet F-5 Tiger memang belum lepas landas, meriam belum meletus, dan para tentara masih berdiri dalam diam. Tapi detik-detik ini penuh bayangan-bayangan sejarah, bayangan dendam, dan bayangan ketakutan bahwa sekali api disulut, sulit padam tanpa membakar banyak harapan. Namun masih ada sesuatu yang belum padam, yaitu kemungkinan. Kemungkinan bahwa para pemimpin akan memilih keberanian untuk berdamai, bukan keberanian untuk menyerang. Kemungkinan bahwa retorika yang membakar akan ditukar dengan diplomasi yang meredam. Kemungkinan bahwa rakyat, yang paling tahu sakitnya perang, akan menjadi suara yang cukup keras untuk menghentikan langkah ke jurang. Atau mungkin, semua itu hanya harapan yang terlalu naif, seperti hujan yang ditunggu di musim kemarau yang keras. Mungkin, di balik semua kesiapsiagaan dan parade patriotisme, keputusan sudah dibuat diam-diam di ruang tertutup. Dan kita akan menonton perang saudara antara Thailand dan Kamboja. Apabila ini benar-benar terjadi, posisi Indonesia kemungkinan besar akan bersifat netral serta mendukung penyelesaian damai, bukan memihak salah satu pihak secara militer atau politik. Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif, artinya Indonesia tidak berpihak dalam konflik kekuatan besar maupun konflik regional, tetapi aktif mendorong perdamaian dan stabilitas internasional. Sebagai salah satu pendiri ASEAN dan negara dengan pengaruh diplomatik yang besar di kawasan, Indonesia akan mendorong penyelesaian konflik melalui forum ASEAN, meminta dilakukannya dialog bilateral dan penghormatan terhadap piagam ASEAN, termasuk prinsip non-agresi antar anggota, serta menawarkan diri sebagai mediator atau penengah antara Thailand dan Kamboja. Indonesia secara konsisten mendukung penyelesaian sengketa secara damai, tanpa mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Penolakan terhadap penggunaan kekuatan militer, kecuali untuk membela diri atau berdasarkan mandat internasional misalnya PBB. Ini semua terbukti dalam konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja di masa lalu, di mana Indonesia ikut aktif memediasi melalui ASEAN dan tidak berpihak.